Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau metodologi super ketat yang dipakai sama perusahaan bernilai miliaran dolar kita terapkan langsung ke kehidupan pribadi kita? Nah itu dia yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Kita bakal lihat gimana caranya pakai strategi tingkat dewa dari ruang rapat perusahaan buat merancang kehidupan pribadi kita yang paling maksimal. Seru banget kan? Rencana kita hari ini lumayan terstruktur nih. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai CEO untuk hidup Anda sendiri, sementara kita ngelewatin 5 agenda utama ini. Mulai dari strategi perusahaan, mendefinisikan hidup yang hebat, bikin portofolio strategis, ngotak-ngatik matriks 2x2, sampai akhirnya ngerancang portofolio ideal Anda. Yuk, langsung aja! Bagian pertama, strategi perusahaan buat hidup Anda. Kita mulai dari sebuah pergeseran sudut pandang yang menarik banget dari Rainer Streck, mantan konsultan di Boston Consulting Group. Bayangin, dia ngabisin separuh hidupnya ngerjain proyek strategi buat klien raksasa, terus tiba-tiba mikir, gimana kalau cara mikir strategis ini saya pakai buat hidup saya sendiri? Nah, coba perhatiin simetri yang luar biasa ini. Di dunia bisnis, strategi perusahaan itu pada dasarnya adalah pilihan-pilihan terintegrasi yang bikin sebuah organisasi bisa menang. Tapi, kalau ditarik ke strategi kehidupan, kita cuma perlu ganti kata organisasi jadi seseorang dan kata menang jadi punya hidup yang hebat. Kenapa gitu? Ya, karena hidup ini kan bukan kompetisi buat ngalahin orang lain. Hidup itu ya tentang gimana kita bisa ngejalaninnya dengan luar biasa hebat. Betul nggak? Dan ini benar-benar ngebuktiin gimana buku panduan perusahaan itu bisa diterjemahin ke kehidupan nyata kita. Ada 6 langkah di sini, mulai dari definisiin kesuksesan sampai nentuin tolak ukur. Tapi, perhatiin deh, semuanya berujung di satu titik krusial, langkah ke-6, yaitu pilihan portofolio. Disinilah semua langkah sebelumnya nyatu, ibaratnya ini tuh gongnya. Dan bagian ini bakal jadi fokus utama dari bedah materi kita hari ini. Masuk ke bagian 2, mendefinisikan hidup yang hebat. Sebelum kita sibuk ngebangun portofolio, kita wajib banget tahu apa sih sebenarnya arti dari hidup yang hebat itu? Ini buat ngejawab langkah pertama dari strategi kita tadi. Jujur aja, kebanyakan dari kita, mungkin karena omongan orang sekitar atau keseringan lihat media sosial, pasti otomatis mikir kalau sukses itu ya soal uang, ketenaran, atau kekuasaan. Tapi, tahu nggak sih, ternyata metrik ini tuh cacat banget. Kenapa uang nggak bisa jadi patokan utama? Jawabannya ada di sebuah fenomena psikologis. Namanya adaptasi hedonis. Intinya gini, bayangin Anda baru aja dapat kenaikan gaji. Wah, rasanya pasti luar biasa seneng kan? Tapi sayangnya, kebahagiaan itu bakal cepat banget balik lagi ke titik awal. Anda bakal mulai terbiasa sama gaji baru itu. Belum lagi penyakit suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Makanya, kalau ngomongin jangka panjang, naruh uang sebagai indikator kinerja utama itu bener-bener nggak efektif. Terus solusinya apa? Kita bisa pakai kerangka kerja PERMA-V dari Profesor Seligman di ranah psikologi positif. Ini cara yang jauh lebih asik buat mendefinisikan hidup yang hebat. Kita ngukur kepuasan lewat emosi positif, keterlibatan yang bikin kita lupa waktu, hubungan yang mendalam, makna hidup, pencapaian, dan pastinya vitalitas alias kesehatan fisik kita. Karena bener banget kata pepatah, orang sehat punya 1000 keinginan, orang sakit cuma punya 1. Metrik PERMA-V ini jelas jauh lebih kaya dan bermakna. Oke, lanjut ke bagian 3, portofolio hidup strategis Anda. Metrik kesuksesannya udah jelas kan? Sekarang mari kita lihat gimana ini semua ngebentuk portofolio Anda. Ibarat perusahaan raksasa yang ngatur unit-unit bisnisnya, sekarang giliran kita yang ngatur unit-unit kehidupan kita sendiri. Coba lihat angka raksasa ini. 168. Angka apa ini? Ini adalah total jam yang Anda punya dalam seminggu. 24 jam dikali 7 hari. Udah, itu aja. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Ini adalah modal paling absolut dan paling terbatas yang Anda pegang sekarang, dan harus diinvestasikan dengan super hati-hati. Memang sih, kayaknya cuma konsultan manajemen yang bakal nyebut pasangan sendiri sebagai unit kehidupan strategis nomor 1. Tapi ayo kita ikutin aja alur mikirnya. Totalnya itu ada sekitar 16 unit kehidupan, mulai dari keluarga, olahraga, pekerjaan, sampai keyakinan. Nah, memetakan ke-16 unit ini adalah cara kita mengkategorikan kemana sebenarnya 168 jam Anda itu mengalir setiap minggunya. Buat ngumpulin data pribadi Anda, kita butuh 3 informasi penting dari setiap unit kehidupan tadi. Pertama, berapa jam sih rata-rata yang Anda habisin di situ? Kedua, seberapa penting unit itu buat Anda? Kasih nilai dari 0 sampai 10. Dan ketiga, seberapa puas Anda sama unit itu sekarang? Dari 0 sampai 10 juga. Coba deh iseng-iseng bikin, paling cuma butuh waktu 20 sampai 30 menit, tapi saya jamin hasilnya bakal benar-benar ngebuka mata Anda. Masuk ke bagian 4, menganalisis matriks 2x2. Nah, ini dia bagian yang paling seru.
Kita bakal masukin data yang udah Anda bikin tadi ke dalam matriks portofolio ala konsultan yang terkenal banget itu. Tujuannya? Buat ngeliat secara blak-blakan gimana performa hidup Anda sekarang ini. Caranya gini, kita plot 16 unit kehidupan Anda pakai kerangka ini. Sumbu vertikal atau Y untuk nilai kepentingan, sumbu horizontal atau X untuk nilai kepuasan, dan ini yang keren, ukuran gelembungnya nunjukin berapa banyak jam yang udah Anda investasikan. Hasilnya, Anda bakal punya peta visual yang super nyata tentang kemana aja sumber daya Anda pergi dan apa aja hasil yang Anda dapatin. Pas Anda ngelihat matriks itu, coba langsung fokus ke kuadran kiri atas. Bagian ini tuh secara instan ngebongkar apa yang jadi defisit mendesak Anda. Maksudnya, ini area yang nilai kepentingannya tinggi banget buat Anda, tapi tingkat kepuasannya malah rendah banget. Sebagai gambaran, 95% orang di lokakaryanya Reinerstrack punya minimal satu gelembung yang nyangkut di zona bahaya ini. Kita ambil contoh nyata dari peserta lokakarya. Namanya Tony, seorang insinyur. Di kuadran kiri atasnya, Tony punya satu gelembung kecil banget untuk kategori pasangan. Kenapa kecil? Karena walaupun dia sangat pengen punya pasangan, kenyataannya dia jomblo, jadi nyaris nggak ada waktu yang dia investasikan buat itu. Ngenes juga ya. Selain itu, Tony juga punya defisit di area kesehatan mental dan pendidikan. Sebaliknya, coba lirik ke kuadran kanan bawah. Ini juga nggak kalah pentingnya, karena ini ngebongkar jebakan waktu yang luar biasa gede. Di kasusnya Tony, dia punya gelembung super raksasa buat hiburan online. Bayangin, ini adalah area di mana dia ngebuang banyak banget jam-jam berharganya. Padahal buat dia sendiri, hal itu nilai kepentingannya rendah, benar-benar pembuang waktu. Sekarang kita di bagian kelima, merancang portofolio ideal Anda. Setelah Anda ditampar oleh fakta dari data Anda sendiri, Anda jelas nggak bisa diam aja kan? Nah, sekarang saatnya Anda duduk di kursi eksekutif dan mulai merancang gimana bentuk portofolio kehidupan ideal Anda. Ingat ya, Anda itu CEO-nya. Anda punya kendali penuh atas kepuasan dan kemana waktu Anda dialokasikan. Anda bisa langsung lakuin tindakan eksekutif alias quick wins. Misalnya, merasa hubungan sosial lagi kurang oke, langsung aja angkat telepon, sapa 3 teman lama Anda. Atau, kalau Anda punya gelembung raksasa di media sosial kayak Tony tadi, jadilah eksekutif yang tegas. Hapus aplikasi Instagram atau TikTok dari HP Anda sekarang juga. Waktu luang Anda bakal langsung bertambah drastis. Pada akhirnya, strategi hidup yang sukses itu bakal menggeser investasi waktu Anda ke tempat yang semestinya. Kondisi idealnya tuh, komitmen waktu terbesar Anda alias gelembung-gelembung besar tadi ngumpul di kuadran kanan atas. Itu adalah area yang emang penting banget buat Anda dan di saat yang sama ngasih Anda kepuasan hidup yang luar biasa. Kalau udah gitu, selamat. Anda baru aja ngelihat wujud visual dari kehidupan yang sangat selaras. Tapi, mungkin setelah ngelihat semua analisis ini, ada satu pertanyaan nyelip di kepala Anda. Bisakah kita benar-benar nerapin strategi yang kaku buat sesuatu yang nggak bisa ditebak kayak kehidupan ini? Kan hidup ini penuh kejutan dan kebetulan. Jawabannya, justru iya. Anda tetap sangat butuh strategi. Karena punya arah yang jelas itu mutlak diperlukan. Apalagi kalau masa depan itu serba nggak pasti. Ada pepatah dari filsuf Stoik yang terkenal, Seneca, yang pas banget buat ngegambarin ini. Dia bilang, kalau Anda nggak tahu ke pelabuhan mana kapal Anda berlayar, maka nggak akan ada arah angin yang terasa menguntungkan. Bener banget kan? Tanpa tahu arah dan portofolio hidup Anda bahkan nggak akan sadar kalau ada peluang bagus yang lagi lewat di depan mata. Semua angin bakal terasa salah. Jadi, ngerancang strategi hidup itu sama sekali bukan buat ngilangin elemen kejutan atau spontanitas dalam hidup Anda. Sama sekali nggak. Ini murni tentang melakukan persiapan yang mendalam. Kata Seneca, keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke Anda. Setelah ngelihat sendiri data dari matriks Anda, apakah Anda udah memposisikan diri beserta 168 jam waktu Anda sedemikian rupa, sehingga ketika keberuntungan yang indah itu datang mengetuk pintu, Anda sudah benar-benar siap untuk menjalani hidup yang luar biasa? Ini dia PR besar yang patut Anda renungkan hari ini.